Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah tiada hentinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita termasuk hamba-hamba yang masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan amal saleh kita, serta menyempurnakan berbagai amal-amal kebajikan kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk mengukur kewajiban. Lebih dari itu, kita jadikan Jumat ini adalah sebagai sarana kita untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, introspeksi terhadap amal-amal yang telah kita lakukan, sehingga kita merasakan betul dari Jumat ke Jumat nanti terjadi perubahan, tanwirul afkar dan tanwirul afkar, yakni pencerahan hati kita, pencerahan pikiran kita, dan pencerahan amal kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dipastikan punya masalah, karena masalah itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari sunnah Allah, hukum Allah yang akan berlaku kepada setiap umat manusia. Hanya masalahnya adalah ada masalah yang ringan, masalah yang sedang, atau masalah yang berat. Bisa masalahnya yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, ataupun kehidupan kolektif. Tetapi pada intinya bahwa manusia semuanya pasti akan menghadapi masalah. Termasuk bisa jadi yang sekarang hadir di masjid ini pun sedang menghadapi berbagai masalah-masalah. Baik urusan dengan masalah pribadi diri kita sendiri, maupun urusan keluarga dan urusan-urusan lainnya. Oleh karena itu, Islam sudah mengatur sedemikian rupa secara sempurna tentang bahwa ketika Allah menjadikan masalah itu adalah sebagai bagian dari sunnah Allah, yang tujuannya adalah bukan untuk menghinakan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui sejauh mana manusia ketika dihadapkan dengan problem-problem yang dihadapi. Apakah dengan masalah itu dia semakin terpuruk? Apakah dengan masalah itu dia akan semakin semangat? Atau apakah dengan masalah itu justru dia jadikan sebagai langkah masalah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oleh karena itu, untuk mencari solusi, bagaimana ketika kita menghadapi masalah apapun, maka Al-Quran sudah memberikan satu tawaran kepada kita semua. Hanya tinggal konsistensi kita, hanya tinggal kemauan kita, dan hanya tinggal bagaimana semangat kita untuk bisa keluar dari masalah. Di dalam Al-Baqarah
Ayat 45 Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah oleh kalian kesabaran dan sholat sebagai penolong terhadap berbagai problem-problem yang dihadapi oleh kita semua. Jika hari ini kita mendapatkan masalah pribadi kita, maka tidak pantas untuk kita datang kepada orang-orang yang sesungguhnya manusia itu pasti punya masalah. Tapi justru ketika kita menghadapi masalah itu, datanglah kepada pemberi masalah itu sendiri, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan dua opsi. Yang pertama adalah sabar jadikan sebagai cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat. Sholat jadikan sebagai sarana kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah sabar yang bagaimana? Sholat yang bagaimana yang akan mengantarkan serta akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah kesabaran yang dimaksud adalah di mana ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu problem, maka jadikan itu adalah spirit kita di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dan akan mengangkat, meninggikan derajat kita. Sebab secara faktual, setiap orang yang diberikan ujian semakin tinggi ujiannya, maka dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita bisa melihat secara realita ketika anak SD diberikan ujian dan lulus bisa naik ke kelas 3. Pelajaran kelas 3 diberikan kepada anak kelas 3 yang ujian mau naik ke kelas 4. Ketika lulus maka dia akan naik menjadi kelas 4. Pun pula ketika kita sekarang menghadapi masalah itu, jangan dijadikan sebagai problem yang akan membuat kita menjadi terpuruk. Jangan jadikan masalah itu adalah menjadi kita malah semakin tidak bersemangat, apalagi menjadi putus asa terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita semua. Yang kedua adalah tentunya dengan sholat, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menegaskan kembali di ujung ayatnya, wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Di mana sholat yang menjadi penolong terhadap problem yang dihadapi oleh kita, di antaranya adalah sholat yang dilakukan dengan penuh. Persoalannya adalah bagi kita, bagaimana kita mewujudkan supaya sholat kita menjadi khusyuk. Paling tidak ada 5 tips yang perlu kita bangun sama-sama supaya kita bisa menjadi sholat kita menjadi khusyuk, dan sholat khusyuk itu adalah akan menghantarkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seseorang bisa khusyuk sholatnya apabila jelasnya. Sholat khusyuk bisa kita, sholat khusyuk kita bisa dapat manakala niatnya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang sekarang melaksanakan sholat niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian saudara kita yang tujuannya sholatnya rajin banget, tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena faktor-faktor tertentu. Karenanya Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 mengingatkan kepada kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kehusuan sholat itu adalah akan sangat ditentukan. Yang pertama adalah dengan niat. Maka kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan reward, akan memberikan balasan seperti apa yang kita inginkan. Mengapa harus dengan sholat? Sebab dengan sholat kita sudah dekat, sebab sholat sudah dekat dengan Allah,
maka Allah lebih dekat dengan kita, bahkan Allah lebih dekat dengan kita. Itu yang pertama adalah di mana sholat adalah salah satu dari cara kita bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah apabila saat ini kita mendapatkan persoalan dalam hidup ini. Tak usah datang dulu, tak usah datang kepada orang pintar. Mereka juga sama masih membutuhkan pertolongan dari orang lain. Bahkan masih membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat khusyuk itu adalah bisa terwujud manakala ada ketepatan syariatnya. Sholat khusyuk bisa kita raih apabila tepat syariatnya. Apa syariatnya itu? Aturannya. Seseorang apabila sudah ada pada posisi jalur yang benar, maka dia akan yakin. Pun pula kita, ketika kita sedang sholat apapun, apakah sholat wajib, sholat sunat, ataupun sholat-sholat lainnya yang dibutuhkan oleh kita, sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka dipastikan sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima sholat kita, maka dipastikan Allah akan menolong kepada kita sekalian. Yang bisa jadi kita ini adalah sering sholat tetapi tidak mendapatkan pertolongan Allah karena sholatnya belum tepat. Karenanya Al-Quran Al-Isra ayat 32 mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kita melakukan sesuatu apalagi adalah kaitan dengan ibadah fardhu seperti sholat ini. Rasul yang agung Muhammad SAW mengatakan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti salat ini. Maka barang siapa man amila falaysa min amrina bahwa, tetapi sebaliknya kalau salatnya tidak seperti apa yang aku ajarkan, kata Rasul Muhammad SAW, maka tentu salat itu adalah akan tertolong. Maka yang kedua yang harus menjadi perhatian kita supaya kita bisa meraih sholat yang khusyuk itu adalah maka pelajari terus tentang apa hakikat sholat itu, sehingga dengan memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sholat itu, maka kita akan tambah semangat untuk melaksanakan sholat itu. Bahkan jauhnya, sholat bukan hanya sekedar untuk menolong untuk kepentingan pribadi saja, tetapi sholat adalah bisa menjadi penolong terhadap problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia secara keseluruhan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah oleh sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah akan dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar yang terjadi. Artinya di era seperti sekarang ini, orang menyebutnya adalah di era disrupsi itu, dengan berbagai tantangan-tantangan yang terus menggoda-goda kita semua. Tetapi bagi orang yang sholatnya khusyuk, maka insya Allah apapun godaan-godaan itu adalah hanya lewat di depan mata saja, hanya lewat dalam jiwa kita saja, tetapi tidak masuk dan merasuk kepada diri kita sekalian. Sehingga pastikan orang yang sholat khusyuk, karena dia betul hati-hati dengan apa yang menjadi syariatnya, dia akan menemukan betapa indahnya sholat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendekatan sholat itu. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat khusyuk itu adalah bisa terjadi adalah karena ketepatan kaifiyah. Bagaimana tata cara apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma atakum rasulun fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diajarkan, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diberikan kepada kita semua tentang salat Nabi Muhammad SAW, fakhudhuhu, maka lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apabila ada tambahan, kekurangan dalam sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, pantahu, maka tinggalkan. Mengapa?
Sebab apabila kita sudah tepat dengan tata cara seperti apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, bisa jadi sholat kita adalah menjadi sholat yang khusyuk. Beberapa abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita, ya'ti ala nasi zaman, satu saat akan datang kepada umatku, hum yusallu wa la yusallu. Sesungguhnya mereka itu sholat, padahal sesungguhnya mereka itu tidak sholat. Kata Nabi, kalau dilihat dari gerakannya, mulai dari takbirnya Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW, di mana mereka itu adalah sesungguhnya tidak sholat. Kenapa? Pertama, bisa karena sholatnya sahur, karena sholatnya lalai. Sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Sholat itu tidak dijadikan sebagai kebutuhan. Sholat bukan dijadikan sebagai alat untuk ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tidak dijadikan untuk menjadi tolak ukur supaya pribadi menjadi manusia yang saleh dan muslim, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena hasilnya sekedar menggugurkan kewajiban, maka tata caranya pun tidak diperhatikan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, ya'ti ala nasu zaman, satu saat akan datang kepada umatku, hum yusallu, mereka itu terlihat gerakan sholat, wala yusallu, padahal sesungguhnya tidak sholat. Yang kedua, bisa jadi adalah nurun, gerakannya terlihat, tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam hati yang sedang dia gerakan itu. Yang bisa jadi pada saat mengatakan Allahu Akbar dalam lidahnya, tetapi dalam hatinya adalah ada sesuatu yang diinginkan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maun itu digambarkan, yaitu adalah orang yang yura'un, orang yang hanya ingin dilihat oleh orang lain. Mereka terlihat melakukan sholatnya, tetapi sesungguhnya mereka tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya bukan lillahi rabbil alamin, tetapi niatnya adalah karena ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan yang paling harus menjadi perhatian kita semua adalah wayamna'unal ma'un. Ternyata sholat itu adalah bukan hanya sekedar gerakan, tetapi harus melahirkan asar, harus melahirkan bekas, harus melahirkan refleksi, di mana refleksi itu adalah harus memancarkan rahmatan lil alamin, yakni tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama umat manusia. Sehingga digambarkan oleh Allah, masuk pendusta agama, orang yang sholatnya terus menerus tetapi dia tidak peduli terhadap saudaranya. Ketika saudaranya dianiaya, ketika saudaranya dihina, ketika saudaranya diinjak-injak, masuk dalam kehidupannya, ia tidak pernah peduli akan itu, maka termasuk kepada pendusta agama. Itulah gambaran betapa pentingnya sholat harus persis seperti apa yang pernah diajarkan oleh Rasul kita yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hadirin sedang jumlah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat bisa menjadi khusyuk itu adalah apabila ketepatan saat. Apa maknanya? Saat itu artinya adalah waktu. Kenapa? Rasul yang agung Muhammad SAW pernah ditanya, ayyul a'mal, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, yang paling afdal itu? Maka qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menjawab, as-sholatu di waktiha, yaitu adalah sholat pada awal waktunya. Kita mau jujur, secara faktual kita bisa rasakan. Ketika kita sekarang zuhur jam 12.32, terus kita sholat jam 2, bagaimana perasaan? Pasti akan merasa afdal sholat kita di awal. Ini artinya dalam waktu kehusuan itu adalah akan muncul, kehusuan akan terjadi. Kalau kita sudah merasa khusyuk, sudah merasa terjadi, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat untuk menolong kita. Itu intinya. Apakah sholat zuhur boleh jam 2? Boleh. Tetapi secara faktual, kalau kita mau jujur membandingkan nikmat mana sholat kita di awal waktu dengan sholat jam 2,
sholat berzam dua umpamanya. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa betapa pentingnya sholat kita lakukan adalah di awal waktu supaya mendapatkan kehusuan itu. Sebab di ayat awalnya tadi digambarkan bahwa wa innaha lakabiratun illa alal khasyiyin. Malah ayat lain menggambarkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang melaksanakan sholat dengan penuh khusyuan. Salah satu instrumen seseorang bisa sholat menjadi khusyuk itu adalah yakni dengan ketepatan waktunya. Bayangkan sekarang sholat subuh jam 4 lebih 12 menit. Terus kita sholat jam 6. Merasa bagaimana hati itu? Kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah sudah menyiapkan waktunya adalah jam 4 lebih 12. Jika jam 4 lebih 12 kamu lebih dekat dengan aku akan lebih dekat dengan kamu. Yang bisa jadi kalau kita sholat jam 6, sholat subuhnya jam 6, berarti Allah sudah meninggalkan kita semua. Susah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya as-sa'ah, di mana kita di dalam melaksanakan sholat ini adalah sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 103 memberikan gambaran kepada kita, wa aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah oleh kamu sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah sudah diatur aturan mainnya, sudah diatur waktu-waktunya. Apabila itu adalah dalam pengertian sholat wajib, apalagi kalau kita ingin mengejar mendapatkan sholat-sholat yang istimewa yang disebut dengan sholat sunnah. Catatan bagi kita, yakini oleh kita, tak ada amalan istimewa kecuali pahalanya istimewa. Sholat sunat itu adalah termasuk sholat yang istimewa. Sholat tahajud itu adalah termasuk yang sholat istimewa. Sholat duha itu adalah termasuk sholat yang istimewa. Sholat sunat rawatib itu adalah termasuk sholat istimewa. Mengapa? Sebab tidak semua orang bisa melaksanakan itu semua. Kalau sholat duhur, kaum muslimin kemungkinan semuanya melaksanakan. Kalau sholat asar, kaum muslimin kemungkinan melaksanakan sholatnya. Tetapi tidak semua kaum muslimin bisa melaksanakan qobla dan ba'da. Kenapa? Qobla dan ba'da termasuk sholat yang istimewa. Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada amal istimewa itu kecuali adalah dengan pahala-pahala istimewa. Jangan kita bermimpi ingin lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ibadah kita tidak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya perhatikan waktu sholat ini. Apakah sholat wajib, apalagi sholat sunat. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks ini, kalau kita ingin segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah sholat khusyuk bisa kita raih apabila tepat tempatnya, ketepatan niat, ketepatan syariat, ketepatan kaifiat, ketepatan saat, yang kelima adalah ketepatan tempat. Artinya apa? Bahwa jika kita ingin mendapatkan kehusuan di dalam sholat, maka ciptakanlah suasana yang membuat kita bisa menjadi khusyuk. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah menyatakan, aqrabu ma yakunul abd min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Tempat yang paling aku dekat dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kapan? Yaitu adalah pada saat sedang bersujud dan dia berdoa. Artinya sedang sholat. Oleh karena itu, karena tempat sujud supaya kita bisa nyaman, supaya kita bisa lama, ciptakan tempat sujudnya adalah tempat sujud yang betul-betul membuat kita nyaman dan bersih. Tidak percaya? Kalau dalam tempat sujud kita ada kotoran atau ada apa? Ada sampah, pastikan sujud kita pasti kilat. Tetapi kalau kita sengaja membawa sajadah, pakai pengharum, simpan pada saat kita sujud, merasakan nyaman,
disitulah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah bahwa sholat seseorang itu bisa khusyuk manakala tempatnya diciptakan sedemikian rupa. Berbahagialah para pengurus, para pengelola masjid yang bisa mengelola masjidnya dengan sebaik-baiknya sehingga banyak orang yang merasa nyaman, tenang, enak, bisa lama-lama sujud di masjidnya. Pertanyaan, justru jika ada jamaah sebentar keluar, bisa jadi ada orang tidak nyaman. Atau bisa jadi justru kita mempersiapkannya dari rumah. Karena kita ini adalah ingin merapat mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyiapkan semua fasilitas supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah, butuh perjuangan. Salah satunya adalah tempat ini. Termasuk berbahagia jika kita menjadi jamaah yang bisa membuat suasana orang lain nyaman. Pada saat masjid kenapa disunahkan untuk memakai harum-harum supaya teman-teman kita yang ada di dekat kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, mereka nyaman. Ini tempat yang harus diperhatikan. Termasuk apalagi jamaah yang banyak di depan. Hindari pakaian-pakaian yang membuat orang di belakang untuk membaca. Sebab bisa jadi merubah orang yang tadinya ingin ada kerusuhan ketika di depannya adalah memakai kaos calon presiden, calon legislatif. Allahu Akbar. Di depan ada gambar. Oh, ini calon presiden dulu yang pernah janji tetapi sekarang enggak. Sedang sholat itu. Ataupun ada bacaan Persib Muayyid sedang Allahu Akbar, lihat ke depan Persib Muayyid, padahal barusan mengatakan Allahu Akbar. Berbahagia. Dan kenapa Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat memakai pakaian yang netral supaya tidak mengganggu saudara-saudaranya yang di belakang mau sholat. Berbahagia kalau orang merasa bahwa di depan kita itu adalah kita netral, orang merasa nyaman, harum. Apalagi kita bawa sajadah diberikan kepada orang lain, sekaligus silakan pakai untuk bersujud lama-lama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sebab tempat akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk khusyuk tidaknya seseorang. Nomor 5, ketepatan tempat harus menjadi perhatian untuk meraih sholat yang khusyuk. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa la kafirun wa kafa billahi syahida. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah yang kedua ini, saya ingin mengingatkan kembali setiap kita termasuk topik pasti punya problem, punya masalah. Jika kita menghadapi masalah itu, maka datanglah kepada Allah. Allah sudah memberikan dua cara. Satu, dengan bersabar. Sebab sabar ujungnya adalah nanti innallaha ma'as-sabirin. Itu adalah ikhtiar bumi kita. Kesabaran itu adalah bentuk ikhtiar bumi kita untuk bagaimana menghindari, bagaimana kita menahan diri semua yang tidak disenangi, yang diberikan, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap kita bisa bertahan, malah kita semakin ingin dekat kepadanya. Yang kedua adalah ikhtiar langit, yaitu dengan sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Tentunya adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Satu, sholat yang tepat niatnya, tepat syariatnya, tepat kaifiatnya, tepat
tepat saatnya, waktunya, dan yang kelima adalah tepat tempat. Jika 5 hal ini diikhtiarkan dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang bersyukur, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat pertolongannya kepada kita semua. Akhirnya marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita serta menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan muslim untuk kemajuan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'abbidu kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nasrullahu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Soalnya diluruskan dan didapatkan terutama jasa Selasa untuk menyesuaikan yang dijalankan. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jemaah yang sudah melaksanakan sholat Jumat, kemudian dapat meninggalkan ruangan, kami BPM Masjid Raya Medin senantiasa mengingatkan untuk selalu waspada terhadap